wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dan mengikuti berbagai kegiatan. Kali ini kegiatan kita adalah diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Ibu Estika Sari. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Jagakarsa 07. Tepuk tangan kan Bapak Ibu? Jakarta Selatan ya. Jadi melalui diseminasi ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak Ibu, menambah wawasan bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas dan juga kualitas pendidikan kita khususnya. Saya hormati Ibu Tutimi sebagai Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 07, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan Ibu Sihartati, Wakil bidang kurikulum ya Ibu Sri Ratnawati, dan teman-teman semua. Mari kita saksikan bersama diseminasi aksi nyata budaya positif oleh saudara kita ya, teman kita yang sangat kita cintai ini, ayo kita dukung Ibu Estika Sari. Tepuk tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oh, belum. Masak nasi jadinya intip. Berasnya dikumpulin hanya tinggal seliter. Cakep. Melalui diseminasi penerapan budaya positif, Cakep. kita wujudkan anak-anak yang berkarakter. Yang terhormat Kepala SDN Jagakarsa 07 Ibu Hadiah Tutini SPD, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Dr. Andasri Hartati SPD, serta Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Sri Ratnawati SPD, Bapak dan Ibu Guru SDN Jagakarsa 07 yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu Wali Murid yang hari ini, siang ini berkenan untuk meluangkan waktunya hadir di SDN Jagakarsa 07. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat sehat. Sehingga pada siang hari ini yang cuacanya lumayan cerah ya Bapak Ibu, lumayan panas, Bapak Ibu masih bisa meluangkan waktu untuk melangkahkan kaki berkumpul di ruang guru dalam rangka kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Jagakarsa 07. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Kita mengharapkan sebagai umat beliau di akhir nanti kita dapat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sebagaimana tadi diperkenalkan oleh Bunda, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Jakarta Selatan mohon izin untuk dapat menyampaikan atau sharing ya Bapak Ibu, lebih ke sharing sedikit ilmu yang saya miliki tentang budaya positif. Jadi saya garis bawahi di sini saya bukan berarti yang paling pintar atau paling menguasai, namun di sini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu atau sharing sedikit ilmu yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak. Baik, next Bu Nur. Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya ingin bertanya dulu nih sama Bapak Ibu. Siapa kita? 07. Belum kompak. Siapa kita? 07. Oke, 07. Kita 07 Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, kegiatan saya mulai dulu latar belakang kegiatan kita pada siang hari ini adalah pembentukan karakter, membutuhkan waktu yang lama dan panjang serta butuh konsistensi dari orang-orang yang terlibat, yaitu murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua serta pemangku kepentingan.
Oleh karena itu saya siang ini memanggil orang tua untuk bisa terlibat langsung seperti itu. Kemudian budaya positif merupakan kebiasaan baik yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Diharapkan jika kebiasaan positif ini sudah menjadi budaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada anak. Nah, maka untuk membangun budaya positif diperlukan pemahaman dari warga sekolah serta kolaborasi dengan sesama guru, kepala sekolah, serta orang tua murid. Sehingga kegiatan siang hari ini perlu diselenggarakan. Tujuan dari kegiatan diseminasi yang pertama, memberikan pemahaman kepada guru tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, menumbuhkan karakter murid melalui budaya positif di sekolah. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar sesama guru untuk membangun komitmen bersama membuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Dan yang keempat, berbagi praktik baik budaya positif yang telah dilaksanakan oleh guru. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sepertinya suasana siang ini suasana ngantuk. Jadi kita ice breaking terlebih dahulu. Nanti minta tolong Bapak Ibu ikutin gerakan yang ada di video Bapak Ibu ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Siap. Kita ambil posisi yang nyaman duduknya. Silahkan, monggo. Ayo Bu Nur, silahkan. Sudah melakukan tes breathing, mungkin ngantuknya sedikit lagi Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan next, benar. Untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Yang pertama ya Bapak Ibu ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ini Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Silakan Pak Ismail. Di sini kalau pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, saya tidak setuju. Alasannya mungkin untuk saat sekarang ini hukuman itu tidak diperlukan untuk siswa untuk mendisiplinkan, tapi memberikan contoh misalnya seperti itu ya, siswa. Gitu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Ismail. Ya, jadi Pak Ismail tidak setuju gitu ya, lebih condong ke pemberian contoh.
Selanjutnya nomor 2. Pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat, Pak Sayudin. Terima kasih Bu Esti. Menurut saya pemberian penghargaan hadiah dapat meningkatkan motivasi, betul sekali. Cuman memang tidak 100%. Karena kalau kita hanya mengandalkan penghargaan dan hadiah, anak itu akan melakukan apa saja demi mengharapkan sesuatu. Tapi sesekali boleh. Mungkin untuk selanjutnya mungkin hanya apresiasi yang membuat anak itu ada poin tersendiri yang bisa membuat kebanggaan anak itu sendiri. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih Pak Sayudin, luar biasa jawabannya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Silakan Bu Nur, pendapatnya apa Bu Nur? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Esti kesempatannya. Tadi mungkin saya bercanda ya jawabannya ya, biar gak tegang banget. Ya Bu, izin ya Bu ya. Baik, kalau saya mungkin betul juga Bu memberikan solusi, tapi kita juga tidak bisa 100% memberikan solusi yang baik ya, karena kita sama-sama sharing, guru juga belajar dari anak dan anak juga belajar dari kita juga sama-sama gitu. Tapi saya juga setuju kalau untuk memberikan solusi di saat di kelas untuk yang bermasalah. Terima kasih ya Bu. Ya, tepuk tangan untuk Bu Nur. Dan terakhir saya minta dari orang tua murid, guru berperan sebagai teman bagi murid. Kira-kira pendapat dari mama-mama seperti apa? Silahkan Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mama Quinsa dari kelas 6B. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Kalau buat saya sangat setuju. Karena apa? Untuk lebih masuk ke anak muridnya, dia harus bisa menjadi orang terdekatnya, yaitu teman gitu. Jadi apapun yang terjadi di dalam sekolah, seorang murid bisa dengan leluasa menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia mengalami kesulitan seperti apa dalam hal belajar atau dalam hal berteman. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih teman-teman untuk Mama Quinsa. Luar biasa ini, baik gurunya ataupun wali muridnya luar biasa jawabannya. Oke, ketika saya mengatakan 07, ibu-ibu jawabnya oke, mantap. Kira-kira dapat dilakukan Bapak Ibu? Oke, nanti kita tanya ya Bapak. 07? Oke, mantap. Oke, lanjut next, berikutnya Bu. Baik Bapak Ibu, setelah tadi saya meminta pertanyaan pemantik jawaban dari Bapak Ibu sekalian, saya akan mengingatkan kembali tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Masih ingat ya Bapak Ibu apa itu kodrat alam? Ya, kodrat alam adalah sesuai dengan sifat, potensi, lingkungan yang ada pada anak itu. Kemudian kalau kodrat zaman itu adalah sesuai dengan masanya dia. Anak usia sekarang tidak bisa kita perlakukan sebagaimana ketika kita dulu SD. Itu yang artinya dengan kodrat zaman. Anak sekarang itu zamannya anak-anak Gen Z yang dekat dengan teknologi. Tidak bisa kita mengesampingkan itu. Mereka perlu kita kenalkan juga dengan adanya teknologi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah pada siang hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Apa sih arti dari budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Next, benar. Nah, konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada siang hari ini ada kurang lebih 10 hal Bapak Ibu. Yang pertama, teori kontrol dan perubahan paradigma.
Yang kedua, disiplin positif. 3, nilai-nilai kebajikan. 4, motivasi perilaku manusia. 4, hukuman dan penghargaan. 5, sorry Bapak Ibu. 6, keyakinan kelas. 7, kebutuhan dasar manusia. 8, posisi kontrol guru. Dan terakhir, segitiga restitusi. Boleh saya bertanya Bapak Ibu? Dari ke-9 istilah yang saya tampilkan, manakah yang menurut Bapak Ibu asing? Yang mana Pak Waris? Segitiga restitusi. Baik, semuanya setuju segitiga restitusi ya Bapak Ibu? Iya, kita simpan dulu segitiga restitusi, masukkan dulu ke dalam kantong, nanti kita akan bahas. Ayo, silakan lanjut dulu. Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya mengutip pernyataan dari Stephen R. Covey, ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita ingin perubahan itu sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan atau pola pikir kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, sekarang Bapak Ibu, next Bu Nur, kita akan bermain. Silahkan Bapak Ibu berdiri dulu. Bapak Ibu berdiri. Ya, minta berdiri. Cari pasangan yang terdekat dengan Bapak Ibu. Ya, oke, berdiri dulu Bapak Ibu. Cari pasangannya, boleh. Lakukan sweeten dengan sweet dengan teman Bapak Ibu. Yang menang, dia harus menggenggam tangannya. Anggaplah apa yang Bapak Ibu genggam adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat penting. Kemudian teman yang kalah, dia harus merayu dan waktunya adalah 1 menit. Bisa dipahami perintah saya Bapak Ibu? Bisa dipahami? Ya, jadi silakan berpasangan. Ya, cari teman yang terdekat. Ya. Kemudian, ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sulit, yang menang harus menggenggam tangannya, dua-duanya boleh, satu juga boleh. Anggaplah yang ada di genggaman Bapak Ibu itu adalah benda yang sangat berharga. Kemudian yang kalah harus merayu, membujuk, mempengaruhi, memaksa juga boleh agar teman Bapak Ibu yang memegang kendali itu membuka tangannya. Kita sepakati waktunya 1 menit ya Bapak Ibu ya. Jadi genggam dulu nih. Iya, yang menang yang menggenggam. Yang menang yang menggenggam. Sweet dulu. Oke, bisa kita mulai Bapak Ibu? Ya, 3, 2, 1. Oke. Ayo kita teman yang menang, diam dulu, sudah diam dulu. Oke, udah ya, diam dulu. Oke, sudah menang, sudah ditentukan yang menang siapa Bapak Ibu? Ya, berikutnya dalam waktu 1 menit, silakan rayu, bujuk teman Anda yang tadi menggenggam erat agar bisa membuka. Silakan 3, 2, 1. Boleh dirayu, boleh dirayu, silakan. Baik, cukup Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya, Pak Adek ini tadi yang menggenggam ya? Iya. Berhasil tidak Pak Ismail untuk membuka genggaman tangan Pak Adek? Rayuannya biasa aja ya, kurang kompak. Oke, kalau Bu Tati tadi pemenang atau yang kalah?
nanti saya ambil contoh dua Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, permainan tadi sebenarnya ada satu pembelajaran yang kita laksanakan. Apa sih pembelajarannya Bapak Ibu? Silakan boleh dibuka di next. Nah, ini Bapak Ibu, selama ini kita sebagai guru sering sekali membuat miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi hanya ilusi Bapak Ibu, hanya anggapan kita, hanya khayalan kita dapat mengontrol murid. Nyatanya, tadi ketika Bapak Ibu bermain, yang satu menggenggam, apakah Bapak Ibu bisa memaksa? Tidak. Nah, itu sebenarnya pembelajarannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa artinya penguatan positif? Misalnya kita, anak ganteng, anak bagus, anak pinter, anak cantik. Itu jika terus-terusan dilaksanakan, tidak selalu memberikan efek positif dan juga bermanfaat. Jadi anak itu kalau tidak diberikan motivasi yang positif, dia akan merasa bahwa guru saya udah gak sayang nih, guru saya udah gak ngatain lagi nih, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Pernah nggak Bapak Ibu kita suka mengkritik anak, kamu ini tulisannya jelek banget sih. Nah, mungkin untuk sementara waktu dia akan berubah, tapi itu hanya ilusi Bapak Ibu, dan itu hanya bertahan sebentar. Ada satu ruang yang dia merasa bahwa itu dia memberontak, tapi mungkin karena sebagai murid dia tidak berani untuk mengungkapkan seperti itu. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kadang secara sadar atau tidak sadar gitu ya Bapak Ibu. Kadang kita merasa kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, itu sebenarnya ini semua adalah miskonsepsi dari teori kontrol. Dari apa yang tadi kita lakukan, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti semua kemauan kita. Sekalipun dirayu pakai uang 100.000 sama Bu Noti ya, berarti ya. Tapi kalau Bu Noti nggak mau ya nggak mau gitu ya. Oke, kurang katanya. Baik, selanjutnya Bu Nur. Nah, ini Bapak Ibu perubahan paradigma. Jika dulu di waktu kita kuliah atau waktu kita SPG, kita mengenal ada teori stimulus respon, ya Bu ya. Dulu kan ada stimulus respon. Nah, sekarang kita berubah ke teori kontrol. Dengan stimulus yang diberikan oleh guru dapat mengontrol siswa. Hal ini dapat terlihat dari respon yang diberikan oleh siswa. Suruh nulis, ya, anaknya mau nulis. Suruh begini, mau seperti itu. Nah, kemudian di teori kontrol, kita adakan sebuah perubahan paradigma. Bahwa guru tidak dapat mengontrol siswa, kecuali siswa itu mengizinkan orang lain untuk mengontrolnya. Ya, jadi karena mereka punya sebuah motivasi intrinsik, maka kita harus beralih paradigma kita Bapak Ibu. Yang tadinya kita memaksakan bahwa guru itu harus selalu mengikuti keinginan kita, sekarang kita belajar tentang teori kontrol. Nah, ini perubahannya Bapak Ibu, perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol dalam memandang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita dengan anak murid kita adalah sama. Nyatanya dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, perspektifnya sama. Nyatanya setiap orang memiliki gambaran dan cara pandang yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dengan di dalam teori stimulus respon. Nyatanya kita berusaha untuk memahami pandangan orang tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Anda mau berbuat seperti apa, hanya Anda yang dapat mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nyatanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemahaman Anda pada saat bujukan gagal. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ini di stimulus respon itu, kalau nggak menang ya kalah gitu. Tapi kalau di dalam teori kontrol itu, berpikirnya adalah menang-menang. Jadi tidak ada itu yang kalah. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Disiplin sangat erat kaitannya dengan kontrol guru terhadap murid. Sekarang saya bertanya kepada Bu Haji Nong Ani. Bagaimana sih pandangan Bu Haji tentang disiplin? Disiplin itu seperti apa menurut Bu Haji? Disiplin itu taat aturan. Apa yang sudah ditetapkan kesepakatan bersama, misalnya di dalam kelas bersama anak-anak, ya harus ditaati, baik siswa yang menaatinya, guru juga harus konsekuen dengan aturan yang sudah disepakati. Bagus sekali, terima kasih Pak Dino. Oke, ya, disiplin positif. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin ya Bapak Ibu, yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi sesuai dengan tadi jawaban dari Bu Haji, ya, apa yang diyakini dan disepakati bersama gitu ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, dan hukuman. Ya, jadi diharapkan anak itu memiliki kesadarannya sendiri tanpa harus kita iming-imingi dengan hadiah atau kita takuti dengan adanya hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya Bapak Ibu, intrinsik itu artinya dari dalam diri, bukan ekstrinsik. Lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, agama, kepercayaan, bahasa maupun latar belakangnya. Sebenarnya ini ada 4 kaidah Bapak Ibu dalam menentukan nilai kebajikan, namun saya hanya mengambil 2 contoh saja. Yang pertama adalah nilai kebajikan yang ada di pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu harus hafal ya Bapak Ibu. Kita ajar anak-anak kita untuk menyanyi supaya mereka hafal dengan nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang kedua saya mengambil dari IPO Primary Years Program atau PYP. Nilai-nilai kebajikan apa sih yang harus kita terapkan? Yang pertama toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dari ini sebenarnya masih ada 2 lagi Bapak Ibu, namun saya tidak mengambil semuanya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi di teori kontrol ada yang mengatakan bahwa anak itu setiap perilaku memiliki tujuan dan alasan. Ketika anak kita membuat suatu kesalahan, itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuan yang dari manusia ini ada 3 Bapak Ibu.
Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika anak-anak kita melakukan sesuatu, mungkin motivasinya dia adalah dia tidak ingin dihukum, dia tidak ingin dimarahi, seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi dari anak kita adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau sekedar pujian. Itu juga motivasi Bapak Ibu. Jadi mungkin dia datang lebih awal karena dia ingin dipuji sama gurunya, ingin dipuji sama temannya, seperti itu. Atau ingin dipuji juga sama orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Nah, untuk 1 dan 2, ini sifatnya adalah motivasi eksternal. Artinya apa Bapak Ibu? Motivasi yang datang dari luar, dari orang lain, bisa dari gurunya, bisa juga dari orang tuanya. Pernah nggak Bu, ketika misalnya anak kita puasa 1 bulan full, dijanjikan nanti akan beli sepatu baru atau baju remote control, pernah kan Bapak Ibu? Nah, berarti motivasi anak saat itu masih sifatnya eksternal. Nah, yang kita harapkan anak-anak kita ke depan itu motivasinya adalah motivasi internal. Jadi dia sadar akan dirinya dan menghargai dirinya dengan nilai yang diyakini. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan motivasi ada 3 hal yang saya ingin bahas. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa sih itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang pertama, hukuman. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Dan yang terakhir, murid tidak tahu. Ya, ujuk-ujuk langsung dimarahin kalau dalam bahasa saya, ya tiba-tiba langsung dimarahin. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Berbeda dengan hukuman, konsekuensi ini terencana, telah diketahui sebelumnya dan disepakati. Guru selalu memonitor dan murid tetap dibuat tidak nyaman. Misalnya, Kak Sayudin tiba-tiba sedang berdiri, lihat anak muridnya tidak pakai sepatu warna hitam. Langsung, kamu tahu tidak peraturan hari ini harus pakai apa? Nah, itu namanya sebuah konsekuensi. Nanti Pak Sayudin, kalau kamu nggak pakai sepatu hitam, kamu harus pakai apa? Itu contohnya konsekuensi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini berkaitan dengan pemantik yang tadi. Apakah guru harus selalu menyelesaikan masalah siswa? Ya, guru itu hanya sebagai jembatan Bapak Ibu. Yang kita akan minta adalah anak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kita arahkan seperti itu. Lanjut benar. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan bagikan kertas post-it kepada Bapak Ibu. Ini ada 4 pernyataan. Silahkan, menurut Bapak Ibu, nomor 1 termasuk hukuman atau konsekuensi. Nomor 2, 3, dan 4 silahkan menurut Bapak Ibu termasuk apakah ini? Ya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Ya, nanti saya minta untuk menempelkan, tapi nanti ini berbeda ya, supaya tidak. Apa mau ditempelkan sekarang? Nanti ini. Dijawab aja Bu, nomor 1 itu termasuk hukuman atau konsekuensi, nomor 2 termasuk hukuman atau konsekuensi, nomor 3 hukuman atau konsekuensi. Pilih salah satu. Kita lihat jawabannya dari Bapak Ibu. Ya. Apakah jawabannya? Hukuman. Ya. Nah. Konsekuensi hukuman. Ya.
berlari keliling lapangan karena salah memakai sepatu. Itu hukuman gitu. Ya, karena enggak semestinya dia mendapat hukuman hanya gara-gara sepatu sehingga dia keliling lapangan. Terus kedua, itu enggak sifatnya enggak mendidik, ya. Ya, itu aja menurut jawaban saya. Iya. Terima kasih Pak Wil. Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi hukuman dengan konsekuensi. Nomor satu, betul sekali kata Pak Wil, itu tidak tidak sesuai gitu. Kenapa? Hanya karena salah memakai sepatu harus keliling lapangan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika yang nomor satu itu hukuman itu diberikan tidak sebanding dengan kesalahan yang dia lakukan. Gitu ya. Intinya kalau hukuman itu berarti semena-mena semaunya gurunya. Tidak sebanding dengan kesalahan yang dia lakukan. Sedangkan yang nomor dua ini termasuk konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena dia yang menyebabkan mencerahkan kan dia sendiri. Jadi konsekuensinya dia harus membersihkan sebagai bentuk dari tanggung jawab. Oke, alhamdulillah dapat dulu semua. Lanjut kedua. Jadi kita percepat saja. Dihukum oleh penghargaan. Ini saya sempat tercengang di Bapak Ibu ketika membaca materi ini. Ternyata hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan atau bukan kemerdekaan dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, menurut Alfikon, ya, pengaruh penghargaan. Ini penghargaan dalam artian pemberian peringkat, pemberian pujian, pemberian hadiah untuk anak-anak yang pertama tidak efektif. Artinya apa Bu? Semakin kita sering memberikan penghargaan kepada anak-anak, anak-anak itu akan bergantung dan akan merasa ketika suatu saat guru itu tidak memberikan hadiah kepada anak itu, dia akan menagih. Ya, gue sih kok gak kasih hadiah lagi sih. Nah, seperti itu Bu, sehingga hadiah itu tidak efektif. Kemudian yang kedua, dapat mematikan kreativitas. Penghargaan yang kita berikan terus-menerus akan menjadikan anak itu mati kreativitasnya. Kenapa bisa mati kreativitasnya? Karena dia melakukan sesuatu itu atas dasar ingin mendapatkan imbalan, bukan karena kemauan dan daya pikirnya dia. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, menurunkan kualitas. Ini ada sebuah studi yang dilakukan oleh Alfikol ini Bapak Ibu kepada dua orang anak. Yang pertama itu anak yang selalu diberikan hadiah, yang satu anak yang biasa saja. Ternyata ketika suruh menjawab soal, justru anak yang banyak memberikan kesalahan adalah anak yang sering diberikan hadiah dibandingkan anak yang tidak pernah diberikan apa-apa. Karena anak yang tidak pernah diberikan apa-apa motivasinya adalah dia ingin lebih baik. Nah, sedangkan anak yang ini dia ingin mempertahankan apa yang dia dapat selama ini. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, mengurangi ketepatan. Sama penghargaan itu juga mengurangi ketepatan. Dan yang terakhir adalah yang dua terakhir ya Bapak Ibu, merusak hubungan. Ini ada kaitannya dengan penghargaan menghukum. Oh, penghargaan menghukum sih Bu. Ini saya juga kemarin sempat agak lama gitu diskusi dengan fasilitator saya dan juga teman-teman. Ternyata Bapak Ibu, dan ini setelah saya mencermati, saya merefleksi, saya mendapatkan sebuah, oh iya, ternyata saya salah. Penghargaan menghukum ini bukan untuk si penerima penghargaan, tapi untuk teman-temannya yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, di kelas saya, sebutlah ada si A. Dia selalu saya berikan hadiah, saya selalu berikan penghargaan. Sedangkan ada temannya yang memang karena dia mungkin kurang mampu, dia tidak pernah mendapatkan hadiah dari saya. Secara tidak langsung, ini akan menjadikan anak ini merasa terhukum. Saya tidak pernah mendapatkan hadiah dari guru. Saya tidak pernah dihargai. Padahal anak itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi memang ini kemampuannya dia seperti itu. Disinilah diperlukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi.
Dan yang terakhir, merusak hubungan. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, pemberian peringkat, ranking, labeling itu secara tidak langsung dapat merusak hubungan anak. Akan ada kesenjangan pada diri anak, akan ada perasaan merasa bahwa dia lebih baik, akan ada perasaan dia ingin selalu bersaing dengan temannya. Padahal yang kita butuhkan sekarang bukan persaingan, tapi adalah kolaborasi. Ketika anak itu mendapatkan nilai lebih baik dari temannya, dia akan curiga sama temannya. Oh, kamu pasti nyontek. Ini yang menjadikan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Oleh karena itu di kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 tidak ada lagi ranking. Salah satu tujuannya adalah supaya tidak merusak hubungan anak dengan teman-temannya. Sehingga tidak ada perasaan merasa, aku pokoknya mau ngalahin dia, aku mau seperti ini. Tidak ada Bapak Ibu. Jadi ternyata penghargaan ini dapat besegini besarnya pengaruhnya untuk anak-anak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut benar. Nah, dari hukuman dan penghargaan tadi, kita ingin membangkitkan motivasi intrinsik dari siswa agar bisa memiliki keyakinan apa sih tujuannya mereka belajar. Makanya kita membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, guru mengajak murid untuk berperan aktif dan memberikan pendapatnya. Keyakinan kelas harus selaras dan bersifat positif. Jadi yang pertama dasarnya itu Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di kelas. Kita ingatkan lagi anak-anak kita tentang peraturan kelas di kelas kita. Kemudian nanti kita buat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita berharap lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif. Dan terakhir, dengan lingkungan yang positif sudah menjadi kebiasaan, menjadi budaya positif. Refleks dulu. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kemarin sudah dibahas oleh Bu Ina, ya. Kemarin waktu pas Bu Ina diseminasi juga sama. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan melibatkan semua anggota kelas. Ini gambar dari kelas saya. Baik Bapak Ibu, ini contoh pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Yang ada di kelas 6B. Jadi dimulai dari peraturan kelas terbaru Bapak Ibu. Ya, saya mengingatkan kembali peraturan kelas yang ada di kelas saya. Ya, boleh silakan diberikan
Jadi kesepakatan di kelas saya sudah terbentuk Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dibahaskan dan dilaksanakan di kelas-kelas yang lain. Next, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tahu tentang kesepakatan kelas, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Tadi di awal di motivasi itu sudah disebutkan bahwa apa yang kita lakukan pasti memiliki suatu motivasi. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Baik manusia dewasa maupun manusia anak murid kita. Anak murid kita juga sama dengan kita Bapak Ibu, tapi mereka adalah dalam bentuk kecil, dalam bentuk mini gitu ya. Nah, mereka atau kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa memiliki. Rasa ingin disayangi, rasa ingin dihargai, diterima, itu masuknya ke dalam rasa kasih sayang. Yang ketiga, manusia itu memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Ingin bebas, tidak dikurung, boleh melakukan apapun. Yang keempat, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk mendapatkan kesenangan. Apa yang disukai boleh dilakukan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah penguasaan, yaitu keinginan untuk mempengaruhi atau memimpin dan menjadi maksudnya trendsetter gitu ya. Oke, lanjut Bunda. Nah, berdasarkan itu selanjutnya kita akan bahas tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Silakan Bu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Saya berakting. Lapangan tanpa dia tahu kesalahannya dia itu apa. Walaupun dia tahu kesalahannya dia tidak mengerjakan PR, tapi dia disuruh keliling lapangan. Tidak ada korelasinya sama sekali dengan kesalahan yang dia lakukan. Oke, selanjutnya adalah posisi kontrol berikutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Mohon maaf suaranya agak stalling gitu ya. Jadi posisi pembuat rasa bersalah itu anak cenderung untuk nunduk, tidak berani menatap wajah guru, kemudian gurunya memelas. Kasihanilah Bu Guru, nak. Tolong, memang kamu gak kasihan? Gara-gara kamu kan ibu jadi dimarahi, gara-gara kamu kan ibu jadi seperti ini, sehingga anak itu merasa dia bersalah gitu. Ya, terbebani dengan apa yang dilakukan oleh guru. Nah, kemudian yang ketiga ini sebagai teman. Kenapa ini jalan-jalan PR? Oh, ini kamu tidur. Oh, tidur. Ayo balik ibu. Gimana kepala sekolah? Saya tuh ibu nanti dari sekolah. Sekolah. Bener ya? Nanti kerjakan PR-nya. Kita janji ya. Kita janji balik. Oke. Sekarang harus
Ibu. Nah, di sini ketika guru menjadi seorang teman ada nilai positif dan nilai negatifnya. Positifnya adalah guru bisa dekat, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mama Kwinsa. Murid lebih dekat dengan guru, memperlakukan sebagai teman, gitu ya, lebih terbuka dengan gurunya. Tapi ada satu sisi yang kurang bagus, yaitu nilai hormatnya murid ini terhadap guru kurang. Karena dia menganggap bahwa ini adalah temannya. Dia berani jawab, santai aja kali Bu, nanti juga saya kerjakan. Kan berarti dia menganggap bahwa itu temannya dia, gitu. Tidak masalah dia tidak mengerjakan PR gitu. Intinya seperti itu ya Bu. Jadi sebagai teman itu baik, tapi ada kekurangannya. Posisi sebagai teman. Lanjut benar. Berikutnya ini sebagai pemantau. Alif tahu apakah ada yang ada di sana? Salah satunya apa? Terus kemudian hari ini Alif mengerjakan PR. Jadi Alif tahu apa konsekuensi yang dikerjakan. Jadi nanti Alif itu lebih mantap daripada teman-temannya. Baik, ibu-ibu nanti setelah pulang sekolah Alif mengerjakan PR di sini posisi gurunya lebih paham. Dia bertanya tentang peraturan apa yang ada di sekolah ini dan apa konsekuensinya. Ya Bapak Ibu, karena dia sebagai pemantau, jadi dia mengingatkan apa kesalahan anak itu. Nah, terakhir adalah guru sebagai manajer. Alif tahu mengapa diminta untuk menghadapi guru. Jadi Alif menyadari ya, hari ini Alif membuat kesalahan yaitu bagaimana atau apa tindakan yang dapat Alif lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Karena sebenarnya tidak menggunakan kejadian kalau saya tidak mengerti dengan kejadian saya bisa melihat mengapa kita hidup dulu. Baik, terima kasih Alif. Alif sudah menyadari kesalahan Alif dan Alif sudah tahu apa yang harus Alif lakukan. Lain kali jika ada PR langsung dikerjakan ya Nak. Tidak usah ditunda-tunda lagi. Baik, silakan Alif boleh kembali ke kelas. Ya, ketika kita menjadi seorang manajer, kita bertanya kepada anak apa kesalahannya dan kita minta dia sendiri yang mencari solusi atas kesalahan yang sudah dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut, kita akan coba menyaksikan Bapak Ibu silakan amati film ini. Apa posisi kontrol yang dilakukan guru dalam film dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid dalam film ini. Silakan Bapak Ibu amati film ini, posisi kontrol guru apa yang diambil oleh guru dalam film ini. Motor persering, Mas. Ibu bisa lihat ya, suasana kelasnya penuh semua anaknya.
Bagaimana perasaan Bapak Ibu lihat video ini? Agak teraduk-aduk gitu ya. Oke, izinkan saya bertanya. Apa posisi kontrol yang dipegang oleh guru tersebut, Bu? Ya, kalau di awal sih guru itu menghukum ya Mbak, karena dia tidak menanyakan bahwa sesuatu terlambat kenapa, karena yang penting anak itu terlambat langsung dikasih hukuman, bahkan sampai beberapa kali. Sehingga setelah melihat bahwa kenyataannya siswa tersebut terlambat, ada hal-hal yang luar biasa di sana, ternyata mereka anak yang berbakti, mengantarkan orang tuanya kemudian berobat dengan kondisi orang tua yang memang agak perlu bantuan khusus. Jadi anak ini selain mengantar orang tuanya, sehingga dengan semangat tetap sekolah meskipun terlambat, tetapi dengan kenyataan bapak gurunya tahu bahwa yang dilakukan itu adalah baktinya anak terhadap orang tua, sehingga guru itu menyadari bahwa siswa tersebut adalah anak-anak hebat. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, satu lagi Bapak Ibu, tadi posisi kontrol guru. Nah, sekarang kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh anak itu sebenarnya? Silakan Bakti. Nah, tadi memang kebutuhan dasar. Ada kebutuhan akan bertahan hidup, kasih sayang, kemudian kebebasan, terus kemudian penguasaan, dan satu lagi penghargaan. Silakan, kebutuhan apa yang harusnya dilakukan anak itu? Jadi apa yang dia butuhkan gitu? Kebutuhan yang dibutuhkan si anak itu adalah kebutuhan kasih sayang ya. Jadi kita sebagai guru itu harus mengetahui mengapa dan kenapa si anak itu suka telat, dan jangan langsung menghukum dengan hukuman yang tidak bisa dibilang kurang terdidik gitu ya, atau bisa dibilang memang tidak mendidik gitu. Kita harus tanyakan terlebih dahulu kenapa dan mengapa si anak itu bisa terlambat, dan dengan penuh dengan kebutuhan kasih sayang kepada si anak itu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi betul ya, posisi guru pada film tersebut adalah sebagai penghukum, dan kebutuhan anak yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan kesalahan datang terlambat adalah karena dia membutuhkan kasih sayang atau perhatian dari orang-orang di sekelilingnya. Dia melakukan itu sendiri, sedangkan gurunya tidak tahu. Nah, inilah yang harus kita tahu Bapak Ibu, kondisi siswa-siswa kita. Karena mari kita berefleksi. Posisi Bapak Ibu, posisi kontrol Bapak Ibu selama ini sebagai apakah ketika di kelas? Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Kita silakan tanya kepada diri kita sendiri. Selama ini posisi kita di depan anak-anak itu sebagai apa? Kalau saya jujur Bapak Ibu, sebelum saya belajar ini, posisi saya adalah sebagai teman. Saya menganggap diri saya sebagai teman bagi anak-anak. Namun ternyata setelah saya belajar ini, saya akan berusaha untuk menjadi seorang manajer. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya Bu Nur. Nah, ini tadi yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu adalah di materi terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan antara guru dengan murid agar murid mandiri dan bertanggung jawab. Tadi waktu di posisi manajer, saya lebih banyak bertanya Bapak Ibu ya dengan murid saya, dan lebih banyak murid saya yang menjawab. Seperti itulah seharusnya kita memposisikan diri kita sebagai guru. Kita bertanya dulu kepada mereka, apa kira-kira alasannya, kenapa seperti itu. Jadi jangan langsung menghakimi apa yang mereka lakukan. Memang kadang anak-anak bertingkah laku tidak sesuai dengan yang kita harapkan, namun masih mereka memiliki satu alasan kenapa mereka berbuat seperti itu. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa kita akan berdialog dengan anak. Kita akan mulai mencoba untuk mengajak anak-anak ini menceritakan apa sih yang mereka lakukan. Nah, pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah ke anak. Yang pertama, ketika dia misalnya kamu salah, kenapa? Kita akan membuat penguatan untuk mereka. Berbuat salah itu wajar. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Setiap orang bisa saja berbuat kesalahan. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari masalah ini, solusi dari masalah ini bersama-sama. Atau kamu berhak merasa seperti itu. Jadi ketika misalnya ada anak kita merasa dia ada temannya yang mungkin mengatai dia atau apa, kita panggil anak yang mengatai, dia akan memberikan alasan ini yang bisa kita berikan atau kita kuatkan untuk dia bahwa berbuat salah itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuan menstabilkan identitas adalah agar emosinya ini bisa terselarkan dulu, biar bisa keluar dulu semuanya. Jadi tidak dipendam. Gitu. Lanjutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita menganggap anak-anak kita melakukan suatu kesalahan itu karena ada suatu alasan atau kebutuhan yang menyebabkan dia seperti itu. Kalimatnya yang bisa kita sampaikan ke anak-anak adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Atau padahal kamu bisa ya melakukan lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang menurut kamu penting. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kita tahu tindakan anak itu salah, tapi kita berusaha untuk memvalidkan. Apa sih yang menyebabkan dia membuat kesalahan? Apa sih alasannya? Kenapa dia seperti itu? Ada di validasi tindakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip bahwa teori kontrol pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi berubah itu bukan karena pengaruh dari gurunya, tapi karena memang dari dirinya untuk melakukan suatu perubahan. Maka kalimat yang bisa kita tanyakan kepada anak adalah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Serta bagaimana? Apa kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini kita tanyakan keyakinan kelas yang dia yakini Bapak Ibu. Nah, ini saya akan berikan satu contoh tindakan segitiga restitusi yang saya pernah lakukan. Ya, yang kasusnya ini adalah saat kerja kelompok, Naiwa merasa kesal. Dia meminta Sabrina untuk membantunya menyelesaikan tugas yang hanya tinggal beberapa menit lagi. Namun Sabrina tidak mau, sehingga Naiwa marah dan merobek buku Sabrina. Ini kemarin juga sudah saya terapkan Bapak Ibu di kelas 6D. Saya juga sudah ada videonya, namun belum saya edit sepenuhnya, jadi belum bisa saya tampilkan. Yang saya tampilkan baru satu ini, karena kalau saya tampilkan semuanya, waktunya tidak akan cukup. Iya, Naiwa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Naiwa tahu tidak mengapa hari ini Naiwa dipanggil ke kantor? Tidak tahu? Baik, tadi saat kita kerja kelompok, Ibu melihat Naiwa merobek bukunya Sabrina. Apakah Naiwa marah? Iya, Bu.
Kenapa marah? Karena sebenarnya sama Bu. Jadi wajar ya jika ibu merasa marah. Seandainya ibu menjadi Najwa juga mungkin ibu akan marah. Nah kemudian apakah Najwa puas setelah marah-marah itu? Tidak. Nah tadi juga ketika marah Najwa itu merobek bukunya Sabrina ya? Iya. Apakah tindakan itu boleh dibenarkan? Tidak. Jika ibu boleh tahu, apa alasan Najwa sampai merobek bukunya Sabrina? Karena Sabrina dia ngobrol dulu dengan teman lain. Oh, jadi Sabrina asik ngobrol dengan teman yang lain. Baik. Ibu memaklumi perasaan Najwa, padahal mungkin Ibu bisa ya melakukan hal yang lebih dari itu, tidak hanya sekedar merobek. Tapi Ibu tidak melakukannya kan? Tidak. Nah, di sini Ibu tidak akan menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan Najwa ataupun Sabrina. Di sini kita akan menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah, Iwa masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat. Oke. Dari kesepakatan atau keyakinan yang kita miliki di kelas, apa yang Iwa yakini? Ada yang lain, ada yang lain, nah, dari kesepakatan itu, apa yang Iwa tidak tunjukkan hari ini? Itu artinya berarti Iwa belum menghargai orang lain, itu barang-barang yang dipunyai ya. Nah sekarang setelah Iwa tahu keyakinan itu, dan tindakannya kata Iwa tidak benar. Nah kemudian apa sih tindakan yang Iwa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hanya Sabrina ya. Oh, Ibu setuju sekali dengan pendapat Najwa ya. Nah, Ibu senang mendengarnya. Mari kita sama-sama melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita yakini. Dan jika Najwa ada masalah, dapat kita bicarakan secara baik-baik. Tidak perlu marah-marah lagi ya. Najwa bisa ngomong dengan baik-baik dengan Sabrina agar kelas kita tetap terjaga ya, tidak ada yang berisik ataupun misalnya sampai tadi kejadian gitu ya. Nah kemudian Najwa juga harus menunjukkan bahwa Najwa adalah anak yang menghormati dan bertanggung jawab. Oke, bagaimana perasaan Najwa setelah melakukan tindakan yang tadi? Lebih baik karena di rumah Sabrina. Ya Bapak Ibu, itu adalah contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Nah ini ada testimoni dari murid yang sudah saya lakukan segitiga restitusi terhadap masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, berkat Gusti saya menjadi lebih baik karena saya juga bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Ternyata tadi perbuatan saya itu salah. Dengan wawancara saya dengan Desi tadi, saya merasa lebih damai dengan Sabrina. Saya menjadi tenang, saya bisa lagi dengan Sabrina. Terima kasih ya Bu, berkat Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pemaparan dari saya Bapak Ibu yang cukup panjang, waktunya 1 jam lebih. Burung Indian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Kiranya saya yang banyak kata tentu banyak salahnya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.